Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu dengan Bu Eka kembali di sini ya. Dalam pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi tema 4, subtema 2, pembelajaran 3. Dah, anak-anak kita lanjutkan. Untuk kompetensi dasar kita kali ini, yang pertama untuk mata pelajaran IPA adalah menjelaskan pentingnya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Yang kedua, melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang yang di lingkungan kita. Yang kedua, kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama adalah menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra. Bisa cerita, dongeng, dan sebagainya. Yang kedua, mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih dan dibaca sendiri secara lisan dan tulis yang didukung oleh alasan. Itu kompetensi dasar pembelajaran kita kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini apa? Pembelajaran kali ini bertujuan untuk mata pelajaran IPA. Kita dengan belajar pembelajaran kali ini dapat menyebutkan pentingnya membatasi penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari secara detail. Yang kedua, kamu dapat mengkomunikasikan contoh kegiatan menjaga kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari dengan detail. Itu untuk mata pelajaran IPA. Sedangkan tujuan kali ini mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu kalian dapat menilai cerita dengan detail. Yang kedua, kalian dapat menyampaikan pendapat kalian mengenai suatu cerita secara lisan maupun tulisan dengan sistematis. Nah, anak-anak, sekarang kita ke materi IPA. Apakah kalian mengetahui pekerjaan yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam sehingga kita bisa menikmatinya? Nah, kelompok profesi apakah pekerjaan mereka? Mari kita pelajari bersama. Pernahkah kalian berpikir bagaimana para pekerja membuat pensil? Nah, pensil ini awalnya sebuah alat tulis lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni ini cenderung rapuh dan mudah patah. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, pensil merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Nah, bagaimana cara membuat pensil pada saat ini? Yaitu dengan menghasilkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk, kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil itu dibentuk panjang, tipis, serta dibungkus kayu. Nah, kayu ini terbuat dari kayu yang ditebang. Untuk pembuatan pensil itu berasal dari pohon. Nah, benda-benda lain yang terbuat dari kayu yang berasal dari pohon apa saja? Banyak sekali ya anak-anak ya. Nah, maka dari itu kita harus menjaga kelestarian pohon agar tidak ditebang secara terus-menerus. Nah, dengan mengganti bibit baru sebagai pengganti pohon yang ditebang itu tadi. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui itu, coba kalian cermati tugas yang Ibu berikan dalam slide di samping. Nah, itu bagaimana cara kita menghemat penggunaan pensil. Nah, itu kamu kerjakan tugas-tugasnya ya. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu barang-barang yang kalian gunakan itu berasal dari mana? Nah, barang-barang yang kalian gunakan itu berasal dari hasil suatu pekerjaan. Nah, ada beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang, yaitu petani, peternak, nelayan, dan pengrajin. Ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa, seperti guru, polisi, tukang cukur, pemangkas rambut itu ya anak-anak, dan lain sebagainya.
Nah, barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan itu ada juga yang berasal dari yang memanfaatkan sumber daya alam. Nah, apa itu sumber daya alam? Nah, sumber daya alam adalah segala kekayaan alam yang berada di alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia, untuk mencukupi kebutuhan manusia. Menurut jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Adalah sumber daya alam yang dapat diupayakan kembali keberadaannya. Contohnya hewan, tumbuhan, air, dan sebagainya. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat diupayakan kembali keberadaannya. Ya, membutuhkan berjuta-juta tahun lamanya untuk dapat ada kembali. Contohnya apa? Ada batu bara, minyak bumi, emas, dan bahan tambang lainnya. Upaya pelestarian sumber daya alam agar tidak cepat habis, bagaimana caranya? Nomor 1, yang pertama kalian bisa mencari bahan pengganti untuk sumber daya alam yang mudah habis. Yang kedua, melindungi sumber daya alam tersebut dengan membuat swaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung, dan kawasan konservasi. Yang ketiga yaitu dengan melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Penanaman pohon kembali. Yang keempat, pembuatan terasering. Terasering untuk mencegah longsor dan untuk menjaga kesuburan tanah. Yang terakhir, kalian bisa mengolah kembali limbah agar aman dibuang. Kenapa limbah harus diolah kembali? Agar tidak merusak alam. Nah, anak-anak, untuk mengetahui kemampuan kalian setelah Ibu jelaskan tadi, kalian bisa mengerjakan tugas yang Ibu sediakan seperti tabel di samping. Nah, setelah kalian mengisi tabel di samping, coba kalian sekarang kerjakan soal yang ada di bawahnya. Selamat mengerjakan. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, coba kamu baca tentang cerita Bapak Weli, Kepala Sekolah Teladan pada halaman 50 dan 51. Lalu ceritakan kembali pendapatmu tentang cerita tersebut ke dalam buku bahasa Indonesia. Nah, setelah itu, setelah kamu buat pendapatmu, tuangkan ke dalam buku bahasa Indonesia, kamu bisa menarik kesimpulan dari cerita tersebut. Nah, tuangkan juga ke dalam buku bahasa Indonesia. Selamat mengerjakan. Akhirul kata, saya akhiri pertemuan kali ini. Jika ada salah ucap kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.